punya duit tapi nggak punya waktu, serahkan aja ke dia. Karena gue sebaliknya. Iya. Gue punya waktu tapi nggak punya duit. Yes, gue From Besokin balik lagi di Skutomotif. Sekarang gue berada di Bintaro, veteran Bintaro di Gima Detailing Studio bareng Adi KZ. Sekut. Sekut. Yang ternyata adik kelas gue dia. Iya benar. Senior gue setahun di atas kan. Tua lu Pak. Lu juga beda setahun dong. Anjing lu berarti di bawah gue persis tuh ya? Di bawah lo persis ya. Kalau lo berangkat sekolah gue suka lihat dulu. Oh iya? Iyalah, sering gue lihat. Sama Erik, lu kan? Iya, gue sangkatan sama Erik. Terus Sama Wisnu. Iya. Wisnu. Iya. Iya, dulu belum hijrah ya? Belum. Masih anak SMA. Masih Masih anak SMA. Iya, masih SMA. Terus sampai lagi Syafin. Nah, gue kalau lagi main ke rumah Syafin, gue suka lihat lo karena lo mainnya sama Ibai kan? Sama Ibai, iya. Sama Ayu juga. Nah, Ayu justru angkatan lo ya? Ayu angkatan gue. Nah, tuh trio tuh yang punya Rossi Musik. Gue. Enggak. Gila anak Setia Budi juga doi sekolah aja gila. Adi KZ. Teladan. Kita teladan ya? Teladan. Oh, lu boleh masuk Green Boys lu ngomongin 3 yuk. Ayo. Wih, mantap. Riko, Wanda. Justru gue sering nonton konten lo yang itu sih. Yang bener relate ya? Iya, bisa relate. Karena kalau lo nyebutin nama, oh gue tahu lagi orangnya gitu. Iya. Kang parkir, iya, guru-guru, iya. tahu ya. Wih, boleh Green Boys dia nih. Oke, Di. Iya. Seberapa Toyotanya lu nih? Karena kan kalau gue tanya orang-orang Toyota, di KZT kalau nanya Toyota. Kenapa bisa terbentuk stigma yang positif soal Toyota? Sebenarnya gue jatuhnya nasib ya, karena dulu di rumah mobilnya ya Toyota. Maksudnya almarhum bokap gue tuh kalau beli mobil Toyota terus, jadi familiarnya sama itu. Iya. Terus lama-lama makin gede jadinya makin familiar, makin ada lumayan jadi fanatiknya lah gitu. Sama Toyota. Padahal gue bukan gara-gara dari awal emang fans sama Toyota, cuman gara-gara nggak sengaja dicekokin di rumah ngelihatnya Toyota mulu. Jadi bokap dulu punya apa aja? Sebenarnya bokap jarang sih beli mobil. Kijang? Enggak, Stare kotak, terus Stare kotaknya tadinya ada 2 Stare kotak. Stare kotak yang satu ganti jadi Corolla SE. Stare kotak yang satunya lagi jadi ini. Oh, dulu ngetren di kita tuh Soluna Matic. Bokap gua nggak beli tapi. Mau nggak beli ya? Enggak. Tapi sebenarnya bahkan rekomen nggak sih Soluna Matic? Rekomen, kalau gue sih demen makanya. Maksudnya reliable dan terbukti jadi taksi aja nggak roboh. Oh iya bener. Iya kan, artinya daya tahannya tuh mantep gitu. Tapi kan kalau taksi manual ya? Taksi manual. Kalau yang lo incer tuh Matic GLI kan? GLI, iya. Taksi kan XLI. Iya, itu lucu juga tuh. Itu sih reliability-nya sih udah terbukti jelas sih. Iya. Soluna ya. Soluna bener jadi taksi itu dulu tuh. Nah, termasuk mobil yang ini nih cuy. Mobil ini dari bokap? Dari bokap. Jadi dulu tahun 85 bokap gue beli Stare kotak baru, tahun 86 beli baru lagi. Jadi kan ada 2 unit tuh. Cuman yang tahun 87, yang 85 ini di trade in sama Corolla. Tahun 93, yang tahun 86 ini di trade in sama ini. Ini beli di Auto 2000 Garuda di Kemayoran. Oh, Garuda Kemayoran nih belinya? Beli baru. Cuman beli baru ya, cuman di abuse sekeluarga gitu, ganti-gantian make, jadi sampai akhirnya mulai bukan terbengkalai ya, mulai jarang dipakai. Akhirnya lu ambil alih nih. Gua ambil alih, jadi mobilnya gratis lah gitu. Oke. Nah, dia si Adi KZ tuh ini juga berkecimpung di Good Rides sama Dean. Jadi berdua tuh ya? Iya. Berdua doang tuh nih? Oh enggak, gua rame-rame berdelapan. Oh berdelapan? Sebenarnya di balik layar berdelapan. Terus YouTube lu yang talk show tuh? DSC dulu. Iya. Ya sebenarnya gara-gara pandemi tuh, jadi kan belakangan kita lebih aktif bikin event. Iya. Cuma gara-gara pandemi datang tuh, jadi kita nggak bisa bikin event. Waktu itu niatnya vakum dulu. Tapi begitu vakum akhirnya sibuk dengan kerjaan masing-masing, jadi belum comeback lah sekarang. Dan ketika lu search Spotify, mungkin yang otomotif dia doang tuh Good Rides. Good Rides Podcast, padahal isinya nggak
sama sekali nggak otomotif related loh. Iya. Sama kayak Grind Boys lo gitulah isinya. Iya, dongo-dongoan aja udah. Iya. Tapi ada ngomong-ngomong otomotifnya. Ada, sama kalau ceng-cengan gitu sering yang otomotif related lah gitu. Iya. Nggak ada lagi tuh? Bakal ada? Enggak, tapi Lu sama Juju juga bikin kan? Juju bikin, kalau itu otomotif tuh. Cuman udah Mas Juju kan sibuk sekali. Parah. Jadi Juju Margono. Jadi karena Margono. waktu Luar biasa. Ngatur waktunya agak sulit, jadi ya udahlah ya. Stop dulu. Iya, stop dulu. Oke, nih sekarang kita ngomongin Toyota Starlet. Siap. EP81 tapi banyak ubahan yang akhirnya jadi EP82 nih. Seakan-akan EP82. Seakan-akan EP82, tapi basicnya ini adalah EP81. EP81 tahun 93. Tahun 93. Mesinnya dulu bawaan 2E. Bawaannya 2E, 1300 cc, SOHC karburator. Oh iya, karburator ya dulu ya. Sekarang lu ganti nih jadi injeksi. Ini swap jadi 5E FE. Sebenarnya 5E ini bukan mesin Starlet sih. Mesin Starlet di Jepang itu 4E FE. Tapi 5E FE ini punya rancang bangun yang sama persis sama 4E FE, hanya kapasitasnya 1500. Kalau yang 4E FE 1300 juga, tapi twin cam injeksi. Gitu dulu. Pertimbangan gue, since gue akan melakukan engine swap, ya gue start dari mesin yang kapasitasnya lebih gede aja lah biar sekalian aja iya, udah. Gitu. Sebenarnya nih mesin mobil bawaan siapa? Toyota Tercel. Sejenis sama Soluna tapi di Jepang. Oh, Tercel namanya. Tercel. Kalau di sini Soluna itu kode bodinya AL50, dia EL. Karena mesinnya mirip dong. Mirip. Dudukan sama semua. Karena ini E, jadi mirip. Cuma kalau mesin Soluna beda sama sekali. Oke. Kalau Soluna kan mesinnya A soalnya. Iya. Lu engine mounting ngerubah dong pakai bracket? Enggak, bawaan 2E-nya sama. Plek-plekan. Oh, anjir. Plek-plekan. Boleh. Pokoknya kalau di Toyota rata-rata ya, ini kan mesinnya 2E, artinya dia E series kan. Kalau lo swapnya pakai mesin dari keluarga E juga, itu tuh relatif plug and play. Oke. Gitu. Starlet yang ginian ada yang matic nggak sih? Kalau lokal nggak ada. Jepang ada ya? Jepang ada injeksi, mesinnya gini tapi matic ada. Mesinnya 5E? Nggak, 4E. 4E? Tapi gearboxnya matic semua? Matic. Gua belum lama ini pernah bikin juga sih 2 pintu, mesinnya 5E matic. Warna merah. Bikin buat klien ya. Oh iya dia juga, dia juga konseptor nih. Jadi kalau lu punya duit tapi nggak punya waktu, serahkan aja ke dia. Karena gue sebaliknya. Iya. Gue punya waktu tapi nggak punya duit. Kita butuh orang-orang yang yin-yang. Iya, benar. Dalam arti kata 69. Saling mengisi. Saling mengisi. Ya 16, 19 lah ya. Benar. Jadi Adi nih, lu kalau misalnya gue pengen bangun apa, nggak melulu Toyota nggak sih? Nggak melulu. Oh, lu pengen bangun apa? Selama gue bisa bantu, gue akan coba bantu. Tuh, gue nggak serahkan aja ke dia. Yang gimana sih enggak. Iya, dia punya lobang-lobang yang sekut banget pokoknya. Lobang, bener. Nah tadi sempat ngobrol sama Adi bahwa kalau misalnya orang swap engine, pokoknya kan yang clean. Iya. Wire tuck. Semuanya harus kayak terlihat racing lah. Iya. Justru lu kebalikannya. Iya, gue dulu entah kenapa kepikirannya gue pengen engine swap, tapi kalau orang buka kap mesinnya nggak kelihatan seperti engine swap. Jadi kayak mesin bawaan aja gitu. Kayak mesin bawaannya. Kabel-kabel dibiarkan ada. Iya, dan klip-klipnya gue lengkapin. Box-box ini juga dengan bracket yang lengkap gitu-gitu. Kayak soalnya kalau ngomongin hal-hal kecil nih, si bracket radiator ini kalau yang bawaan lokal kan nggak ada tingkatan buat pegangan ini ya nih, Pai. Oh. Ini kan ada ningkatnya gitu tuh. Nah dulu ngumpulin yang gini-gininya lah, yang kecil-kecilnya gitu, agak butuh perjuangan. Tunggu deh. Berarti ini versi Jepang apa versi UK? Versi Jepang. Kalau engine bay versi Jepang. Ini grill Jepang. Nah, kalau lokal kan emblemnya Toyota. Iya. Lampu sama aja. Lampu sama kayak lokal. Yang ini sama juga. Bumper nih beda. Bumper sebenarnya yang lokal juga ada bumper yang ini, tapi kalau lokal justru dilengkapi dengan fog lamp. Lu justru nggak ada nih. Pasti ya, karena kalau tipe yang gua kan bikinnya mobil ini seakan-akan tipe yang basic dengan bumper nggak dicat. Nah kalau tipe yang basic tuh memang tidak dilengkapi dengan fog lamp. Emang anjingnya, itulah seninya modifikasi. Yang paling tipe paling komplit pengen dibasikin, yang tipe paling basic pengen dikomplitin. Iya benar. Tapi itu justru seninya modifikasi, cuy. Iya, ini apa sih bilangnya AirDAC ya? AirDAC. Jadi AirDAC. Padahal kalau di tipe yang tertinggi justru dia jadi fog lamp.
Oh. Gitu. Nah, mesin plug and play segala macam, gearbox Mesin enggak? plug and play. Gearbox Bawaan? gua pakai C56 dari 4AGE 16 Silvertop. Ada ubahan nggak? Jadi si kepala babinya tetap pakai mesin E, tapi gearboxnya pakai si 4AGE. Itu Nyambung bisa tuh? nyambung. Oh. Tanpa ubahan. Ya, gue tahu dari workshop yang mengerjakan sih. Dia bilang kalau lo pakai 5E, rasio gearbox itu menurut gue paling cocok, kata dia. Lo mau pakai itu nggak gitu? Oh ya mau, gue udah percaya sama dia karena dia udah pernah ngalamin kan, mungkin udah pernah Nyoba-nyoba. mix and patch. Iya, mesin ini pakai gearbox apa gitu. Wih, Itu gue lengkapi beli baru dulunya. Detail-detailnya juga lucu nih, ini lucu nih, klip-klipnya tuh lengkap tuh. Sebenarnya kalau ada hal yang agak menarik meskipun nggak penting. Apaan? Aslinya mobil ini tuh botol air wipernya di sini. Jadi bareng antara radiator sama wiper. Walhasil si selang buat washernya itu keluar dari sisi sini. Nah ini gue ganti sama tipe yang identik sama Eropa. Botol wipernya ada di sini kan. Keluarnya di situ. Nah itu ngelengkapin klip itu semuanya bentuknya mirror daripada aslinya, Pak. Kebayang nggak lo? Iya berarti yang sebelah situ nggak kepake? Nggak kepake. Jadi aslinya kan dia keluar ke sini dengan klip-klipan pegangan selangnya itu tuh ngarahnya ke sini semua. Nah ini begitu gue rubah itu nyari perintilannya. Iya itu dulu Part numbernya kan nyari part numbernya bingung ya? Iya, agak lama gitu-gitunya. Dan kan? bahkan washernya ini keluarnya jadi ngadep ke sana. Iya, Kalau yang bawaannya jadi iya. ngadep ke sini. Ini bracket-bracketnya? Bracket-bracketnya beberapa copotan, beberapa baru, tapi semuanya gua verseng, zinc clip. Begitupun baut-baut. Gue tuh nyari perintilan kayak misalnya Toyota Isis gue tuh pintunya di yang kebukaan tuh ada plastik kecil doang yang hilang. Iya. Nyarinya ini part numbernya apaan sih karena anjing? Kalau lo udah berhadapan sama Sketsanya diagram itu, kadang-kadang iya. anjing nyarinya yang mana, Ini nomornya yang mana. mana nih gitu. Iya. Gila, ini lu lengkap-lengkapin nih. Gue lengkapin satu-satu dulu, stiker-stiker gitu-gitulah. Lu beli part di mana? Di Jepang berarti langsung ya? Macam-macam sih ya, mostly dari Jepang, tapi ada juga yang dari Polandia, ada dari Inggris, ada. Oh iya, betul. Cuman dulu ya gua bener-bener nyicil lah bangun mobil ini kan. Kebangunnya juga 3 tahun 3 bulan dulu, Pak. Wah anjing, sampai bulannya inget lu deh. Karena pas-pasan. Kalau ada cemplungin, istirahat dulu, ada cemplungin istirahat lagi. dulu, iya. Nah ini pakai punya apa? Punya dia nih? Punya EP82 GT. Jadi beberapa perangkat memang gua pakein GT dengan alasan biar lebih stabil kali ya. Karena strut bar pakai GT, stabilizer bawah juga pakai GT, terus ada kayak fan ini punya GT karena lebih gede? Enggak, yang aslinya itu shroudnya plastik. Ini? Jadi overtime dia bakalan lapuk. Kalau yang GT tuh kaleng. Oh. Jadi dia relatif umur pakainya jauh lebih lama lah. Tapi hanya rumahnya ya. Kalau fan-nya mah umurnya sama-sama aja. Kalau orang bengkel bilang lo kalau misalnya overheat mah pakai Karimun aja udah. Selalu Karimun. Karimun jadi andalan tuh. Udah fan Karimun aja udah. Nah, justru orang-orang kalau misalnya bangun starlet kan pengennya di GT look ya. Rata-rata iya. Rata-rata GT look. Karena gue juga akui memang GT look ganteng banget sih. Ganteng. Terutama yang 2 pintu tuh. Terutama yang 2 pintu. 2 pintu ori berapaan sekarang ya? Kalau harga Pala sih. 2 ya? Nggak tahu. Tergantung orangnya sih. Semau-maunya dia. Bener. Dan lu di basic-basicin semua lah ya? Gue basic-basicin. Oke, ini dari mesin terus ke... ini asli warna apa nih? Apa? Asli warna apa nih? Aslinya warna merah marun mobilnya. Oh, marun. Aslinya Toyota Starlet ada yang warna gini? Jadi, yaitu setelah pencarian beberapa lama, dulu waktu mau bangun, gue menemukan bahwa di Belanda tahun 91 itu si Starlet pernah keluar dengan warna ini tapi nggak laku. Oh. Gitu. Terus akhirnya gue trace dari forum-forum dan segala macam, gue nemuin kode warnanya, warna itu yang gue aplikasiin. Nah, kode warnanya apa aja? Ini nama warnanya Voodoo Blue. Voodoo Blue? Voodoo Blue. Waduh. Fun facts-nya, warna ini kemudian dipakai kembali oleh FJ Cruiser. Oh. FJ Cruiser tuh ada yang warnanya yang kayak atasnya gini. putih? Iya, atasnya putih, betul. Oh. Warna itu exactly sama di sini. Iya, jadi warna itu pernah di-apply ke Starlet di Belanda. Mungkin sebagai special color dulunya, tapi kayaknya nggak laku. Jadi nggak banyak lah yang keluar dengan warna ini. Nah ini menarik juga nih karena warna-warna yang nggak laku dulunya pada akhirnya jadi warna yang rare sekarang. Iya. Yang dicari lagi sama orang. Termasuk Isis gua. Iya. Warna biru. Dulu Dulunya kemungkinan nggak laku. Iya. Orang paling hitam sama silver. Iya. Sukanya. Iya. Barulah nih keluar warna gini cuma sedikit doang. Betul. Jadi rare. Sekarang dicari lagi. Harganya lebih anjing tuh. Iya. Beda-beda 10 juta, 20 juta. Jadi, nah ini menarik nih. Semuanya itu clean banget nih mobil nih. Nah langsung ke arah kaki, lu pakai velg apa nih?
Velg Desmond Regamaster Evo Polish Bright namanya. Enggak, memang begitu. Dan Ada kebetulan lagi nih? iya, dan kebetulan yang Evo Bright ini dalamnya memang biru. Jadi seakan-akan match sama mobilnya lah. Oh iya, ini biru. Aslinya gini cuy. Aslinya begitu, luarnya polis, dalamnya biru. Ini 4 cepet. 4 cepet. Lebar? Lebarnya 6,5. Lebar GT-nya 35. 195 saat Iya. Nova. Kalau 7 pakai 195 masih enak nggak ya? Agak narik sedikit sih jatuhnya. Pasti kalau 7 pakai 195, tapi ya masih tolerable, apalagi masih bagus lah gitu. Iya. Kalau rem gue pakai FL82 GT juga. FL82 GT. Iya. Dia belakang tromol ya? Aslinya tromol, gue ganti FL82 GT juga belakangnya. Ini bawaan ya? Molding ya? Iya dan tidak, karena bawaan mobilnya karena dia kan lahir sebagai tipe tertinggi justru mobil gue nih. Dia tuh listnya gede, Pak. Cuma karena gue bikin base model, jadi gue waktu itu nyari list body yang lebih kecil. Iya, pasangannya lah. Anjing. Dan gue juga baru tahu kalau list disimpan tanpa nempel ke pintu dalam kurun waktu yang lama, mengkerut. Itu kan harusnya sampai ujung. Oh iya. tapi anehnya cuma terjadi di kanan sih, yang kiri masih lebih panjang dibanding yang kanan. Harusnya full ya? Harusnya full. Sebenarnya yang lebih benar yang sebelah kiri lah pokoknya kalau mau jadi perbandingan. Ini lu cat lagi. Handle pintu gue beli baru part-partnya. Oh beli baru nih? Si lubang kunci ini beserta kunci yang di kontak juga baru. Kaca masih bawaan? Kaca semua baru. Baru semua? Baru semua. Anjir. Karet channel baru. Lihat. Pelipit baru, spionnya baru. Ini pelipit. Ini. Kali itu gue stikerin. Oh stikerin ya? Jadi kalau ngeliat yang di brosur Belanda itu Pak, si pilarnya tuh warna body. Tadinya gue bikin begitu, tapi begitu gue lihat makin lama, guanya sendiri nggak serak, makanya gue hitemin akhirnya. Oh tapi ini bawa aslinya kalau dicopot bawa warnanya ini ya? Warnanya biru juga, ya? Iya. Waktu gue cat, gue minta pilarnya dicat warna body. Ini belakang juga sama lebarnya? Rata, velgnya rata? 6,5 ya? 6,5, iya. Ini ET40 ya? 35. Oh 35 nih? Nah itu disc brake-nya pakai FL82 GT juga. FL82 GT. Iya. Belakang nih, menarik nih belakang nih. Belakang. Wih, udah gue pasang. Tadi waktu kita ngobrol belum pasang. Perbedaannya ada ini sama ini. Iya, kalau Starlet lokal dan atau Jepang kan plat nomornya di bawah sini kan. Jadi bumpernya cowok. Nah ini kayaknya regulasi Eropa kan plat nomornya panjang tuh Pak. Kayak plat nomor Scoot Automotive lo gitu. Iya. Nah kayaknya berarti pas di sini ya? Iya, si Toyota itu mengakomodir dengan ngerubah posisi plat nomornya ke atas. Dan lampunya dari sini ke atas. Iya, lucu juga benar. Ya. Biasa kan di sini lampu nih. Iya. Ini dari bawah ke bawah. Kayak DX jadinya. Iya kayak DX. Iya di bawah. Dan gitu. ada fog light. Fog light belakang. Iya. Itu ngikutin setir. Kalau setirnya kanan, posisinya di kanan. Kalau mobil setir kiri, posisinya di kiri. Ini lampu mundur atau fog lampu light. rem? Jadi dia dengan switch terpisah. Kalau di Eropa tuh kalau misalnya cuaca buruk, let's say hujannya deras banget atau foggy, lo wajib pakai fog light. Karena dia seterang lampu rem, Bay. Jadi visibility-nya lebih jauh dibanding lampu senja. Oh, oke. Gitu. Berarti ngikutin lampu senja apa lampu biasa? Enggak, dia ada switch sendiri. Ada switch sendiri. Tapi hanya bisa nyala kalau lampu senjanya nyala. Oh, yang kayak Hella. Iya. Hella ngeluarin tuh. Jadi lampu senjanya nyala dulu, baru nanti lo nyalainnya pakai switch. Kalau lampu utama nyala juga bisa di switch juga? Bisa, cuma kalau lampu senjanya lo matiin, dia otomatis mati, ikut mati. Oh. Gitu. Nah ini juga dulu gue pikir si fog lamp ini bendanya sama, hanya posisinya beda. Kalau setir kiri ya benda yang ini dipindah ke kiri. Ternyata bahkan bendanya beda. Jadi gue udah pernah beli dari negara setir kiri, fog lamp itu begitu mau gue pasang di kanan nggak bisa. Tempatnya nggak bisa tuh, bolong lubangnya. Angle lampunya beda. Oh. Angle lampunya beda. Berarti lu ganti sama cup-cupnya berarti ya? Bagasinya gue bawa dari Inggris dulu. Berarti kalau misalnya emang lu beli cupnya tapi beli lampunya yang setir kiri. Soalnya kalau yang lokal kan dan Jepang ininya garnish Pak. Iya, nyambung. Jadi garnishnya mesti lo cabut dulu, lubang-lubang bekas garnishnya mesti lo tutupin dulu. Ya ini kalau konteksnya lo mau pakai bagasi sini di convert jadi ala Eropa ya. Dan ininya nggak ada nih kalau lokal. Anjing lucu cuy. Dibuka gimana cuy? Bukanya tetap dari dalam, itu cuman handle doang. Bagasinya berantakan banget nih. Nah, itu belum gubur, sayang. Bahan doang. Oh iya. Ini speaker dia nih ya. Speaker Alpine tua, iya. Ini aslinya dia nih ya? Enggak, dulu gue pernah ganti, tapi gue lupa bawaan mobil apa gitu. Oh ini lu bikin lagi nih ya? Apa lu lubangin lagi? Ininya memang udah begini. Dulu speakernya juga size-nya kayak gini, tapi magnetnya lebih kecil. Ini gue ganti tapi dengan ini sama? Dimensi sama? Sama, dimensinya sama, 6x9. Anjing. Udah sih berantakan banget sih. Anjing lucu. Gitu.
Kita lihat dalam ya. Iya. Nih lihat dalam nih. Ini baru nih Crayola. Ini SPJJ ya? SPJJ benar. SPJJ. SPJJ Recaro Crayola. SPJJ Crayola. Iya. Nih aslinya bahannya gini nih. Gue beli bahannya lebih terang cuy. Iya, tone-nya lebih terang ya. Tone lebih terang gue beli Iya, di iya. eBay. Tapi ya apa namanya bahan repro gitu juga emang dibutuhin karena eventually bahan-bahan asli gini pasti worn out kan lama-lama. Asli. Interior ada yang lu ubah-ubah nggak ganti Interior nggak? AC-nya tadinya nggak pencet. Ini punya EP82 GT. Jadi kalau Berarti lu ganti apanya? Semuanya nih? ininya punya Eropa. Kalau aslinya tuh nggak ada buka tutup ini nih. Kalau ininya ganti segini doang. Tapi untuk bisa in order biar ininya fungsi, the whole system gue ganti. AC-nya pakai punya yang Jepang. Anjing ribet juga ya ternyata. Agak ribet. Laci-laci nih? Itu laci yang atasnya head unit. Itu kalau lo kontak keluar head unit. Coba aja lo kontak. Cuy. Oh iya. Jadi kalau lagi mati kayak nggak ada head unitnya gitu. Tapi itu layarnya mati. Anjing ini Alpine tipe apa anjing? 7998R namanya. Zaman dulu F1 status. Ini CD atau kaset? CD tapi udah gua equip sama Bluetooth device sih di belakangnya. Makanya layarnya mati gua agak nggak worry karena toh gua kontrolnya via handphone. Iya. Terus nyoba nyalain boleh nggak sih? boleh. Nyalain AC nyalain biar adem juga boleh. Gitu. Nah ini shifter juga gua pakai TRD short shift. Tadinya panjang lebih tinggi enggak? Tadinya batangnya lurus. Kalau ini kan bengkok nih. Oh oke. Dan kalau lo gerakin dia geraknya pendek gitu, Pak. Coba aja masukin satu. Kopling jangan lupa. Oh iya bener. Tuh, Oh iya. tight gitu lah. Oh iya. Gitu. Kalau aslinya tuh geraknya lebih panjang. Gerak gitu ya. Iya. Berarti lu ganti sampai dalam-dalam ya? Ganti bawahnya iya. Sistem shifternya ganti semua yang bawaan cabut. Kalau itu sih universal gue beli di Ace Hardware dulu. Oh iya, ini juga ada nih. Soalnya nggak tahu ya, gue ngerasa mobil zaman dulu tuh storage-nya nggak banyak, cup holder aja nggak ada kan zaman dulu. Jadi mesti agak kreatif buat nambah-nambahin storage lah. Inian. Ini apa cuy? Itu sensor gerak buat alarmnya Toyota, tapi belum gua aktifin sih. Cuma gua udah mulai ngelengkapin aja buat Anjir, suatu saat begini-gini sistemnya. Oh, Itu di gini-gini. sebelah kanan juga ada, Pak. Toyota Wih. Security. Stiker di kacanya pun gua beli orisinil. Oh iya nih. Auto alarm. Yoi. Kalau ini fabriknya masih bawaan mobil kalau itu iya. Jok belakang, door Jok belakang trim, juga bawaan ya? mobil. Ini Plafon bawaan mobil. buat mobil. Switch wiper punya yang Jepang karena intermittennya bisa di setel. Oh, Nih yang ada putaran ini. kalau yang Aslinya- lokal intermittennya biasa ya enggak ya? Intermittennya biasa, nggak bisa di setel intervalnya. Gitu. Anjing lucu Apalagi sih. ya? Lucu sih. Setir mau klap 4. Terus Ini diameter berapa sih, cuy? 350 seingat gua. 350 ya? 350 atau 360 antara itulah. Oh iya, mobil kecil sih emang harusnya segini nih. Iya, gua Gede-gede. ngerasa dengan setir ini posisi duduk ini Lebih enak. Nggak iya. begini banget ya. Sama ini gue bracketnya punya EP82 juga nih, Recaro-nya EP82, makanya ada cover plastiknya, terus tutup bautnya. Kalau itu nggak ada tuh, Pak, gue nggak dapet yang sebelah kanan. Oh yang ini nih. Nih itu ada cover plastiknya. Jadi bracketnya gue bukan bikin. Biasa orang bikin ditulisin Recaro. Ya kan? Ya, Ini ada maksudnya- flare juga ya. Iya, ini ada flare-nya. Flare. Flare. Jangan ya kalau orang Sunda bingung ngomong tuh. Iya. Ngomongnya bingung tuh. Biasanya jadi ya pakai huruf P ya. Iya, jadi gini ada flare. Flare lain. Ini berfungsi nih. Berfungsi normal. Yang Anjing. bawaan mobilnya udah rusak sih, dulu mati. Itu gua beli copotan lah. Sama soalnya kalau jamnya. Lu kalau misalnya dia nawar di mobil, udah ada belum? Belum sih, nawar belum sih. Kalau dia nawar, angka berapa lu lemah? Sementara ini sih gue sama sekali nggak kepikiran jual sih karena lumayan ada History ya? sentimental value-nya. Gue Yeah. inget zaman dulu SMP dijemput almarhum bapak Pakai gini nih. pakai ini mobil ini di exact same car. Cuma ya dulu warnanya merah kan. Anjir kalau Ya ada alasan itunya lah. Yeah. Kadang gue nyetir mobil ini juga inget. Gila zaman dulu gue disetirin deh, sekarang gue yang gue nyetir. nyetir nih. Iya. Yo. Mantap ini Gitu. memang sering kali hal-hal sentimental tuh mengubah segalanya sih cuy. Lumayan. Iya. Kalau kita bilang mobil apa, tapi ada hal-hal sentimental tuh, makanya orang tuh Soalnya kan juga kayaknya zaman sekarang juga nggak sedikit yang mungkin zaman mudanya
pengen punya mobil tertentu tapi nggak Nggak kesampaian, sekarang ditebus gitu kan. Termasuk gua. Itu kan maksudnya saat lo udah berhasil dapetin kan rasanya beda kan, bukan hanya mengenai nilai mobilnya doang kan. Bener. Itulah dia. Gitu. Gila. Ini bisa ini kan? Bisa, ini ada slidernya. Oh iya. Bisa nyimpen stash nih. Di sini ya. Ke gap deh. Iya. Oh di situ nyebutnya ya. Ini apa speaker cuy? Speaker, bawaannya emang di situ. Oh. Bawaannya di situ. Iya bahkan door pocket juga nggak ada buat Nggak ada. cup holder ya. Iya, ini kalau lagi pergi beli minum, anjing taruh mana ini mana nggak ada. Juga bener. Zaman dulu mungkin orang jalan nggak jauh-jauh kali Pak ya. Jadi nggak perlu minum kali di nggak perlu mobil. aus. Nggak perlu aus. Anjing lucu. Ini kayak karet beli semua dong. Karet baru semua. Lampu juga baru. Nah kalau mobil gini karet ini nggak perlu dibeli di luar dong. Sini ada dong. Ada, di sini ada. Ya Cuman waktu dulu gua beli, gua nggak nemu ada satu toko yang jual set Pak. Jadi kadang ada toko yang jual maksudnya dia ada stok depan kanan doang. Nanti di toko lain ada belakang kiri doang gitu. Begitupun handle pintu dulu gua dapetnya satu-satu. Kadang ada toko yang gua ada belakang kanan sama depan kiri, ini lo mau nggak ya? Udah gua ambil. Lu kumpulin gitu, itu. nutur satu-satu. Jarang ada yang masih jual set. Itulah seninya membangun, seninya modifikasi. Gila. Jadi emang kalau teman-teman yang di sini mau nanya Toyota silakan tuh DM Instagramnya Adika Z. Ampun. Nanya Toyota Gue nggak banyak tahu juga, tapi kalau tahu gue bantu. Iya. Ini penting gimana sih? Ini. Yoi. Ini Pak, kalau mau lihat list yang kiri nih, nggak semengerut yang kanan, tapi tetap kurang. Lah iya. Tapi tetap kurang. Harusnya tuh flashnya segini lah gitu tuh. Itu kurang tetap. Tulis tuh gue simpen 1,5 tahun, baru begitu mobilnya jadi kan baru gue pasang. Anjing mengkerut. Gitu ya? Iya, gue juga baru tahu. Wah berarti kalau yang beli list body yang nos-nos, gimana tuh ya? Udah pasti ngeplak banget dong ya? Mungkin ada toleransinya, iya. Mungkin dia ada kerut dikit, tapi ya gitulah. Kadang gue nggak tahu juga ya apakah faktor storage waktu si toko itu nyimpen kan juga mungkin ngaruh Pak. Bisa jadi list yang gue dapet ini dari toko yang storage-nya lembab lah atau kena panas lah. Iya. Mungkin bisa ya. jadi. Asumsi gue. Persekutan Starlet duniawi punyanya Adika Z. Thank you banget ya udah ngobrol. Thank you banget Pak. Thank you banget udah ngobrol dan gue akan minta bantuan Adika Z untuk gua akan update lah benerin ISIS gue. Semoga ya nggak kenapa-napa lah ya. Semoga nggak kenapa-napa. Semoga nggak makan biaya banyak lah. Jadi buat teman-teman di sini silahkan follow Instagramnya tuh Adika Z. Sokin ya kak. Nanya soal mobil, mau bikin mobil langsung aja tuh. Kalau nggak punya waktu, tolong bikinin gitu. Thank you banget ya. Thank you Dan terima kasih nih udah nonton Sekutu kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman Pamit, Adika Z pamit. Salam bawa ke jebit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Gue punya duit 2 triliun nih, bisa jadi apaan gitu kan. Oke bisa, tapi 20 tahun ya. Pakai usaha dulu.